Hola, Piro kabar? Ketemu lagi dengan saya Jeff di Wong DIY. Pada video kali ini saya akan menunjukkan ke teman-teman proses saya mencari-cari kursi untuk home office saya. Jadi di meja kerja saya itu di rumah ada dulunya ada kursi kursi kantor yang saya pakai. Tapi waktu itu udah patah, saya udah las, tapi udah lama gitu. Ya daripada bikin kesel gitu kan, kondisinya juga udah nggak begitu baik, jadi udah saya mau ganti aja. Dan kali ini teman-teman bisa lihat saya carinya ke Qhomart. Jadi biasanya kan teman-teman lihat saya ke Qhomart itu belanja keperluannya saya untuk woodworking, perkakas atau cat atau kebutuhan untuk home improvement. Tapi di sana juga ada furniture dan juga peralatan untuk rumah tangga lainnya. Nah, section yang saya datangin di lantai 2 ini adalah tempat untuk membeli kursi furniture dan ini dekorasi home decor. Kali ini pilihan saya untuk kursi jatuh kepada brand Importa yang dia punya banyak pilihan untuk kursi kerja. Bahkan dia punya juga kursi gaming. Dan kesempatan kali ini ya saya nggak beli yang udah jadi ya gitu. Saya sengaja beli yang masih dibongkar biar saya rakit sendiri. Meskipun opsinya sebenarnya kita bisa beli yang udah dirakit terus bisa minta diantarin sama Qhomart. Cuman waktu ini kan saya butuh buru-buru dan Qhomart nawarinnya waktu itu buat ngirim weekend, sementara saya belinya waktu ini weekdays. Akhirnya ya udah saya bawa aja yang belum dirakit. Proses ngerakitnya sih juga nggak terlalu ribet ya. Cuman memang problemnya yang saya dapat waktu bongkar kursi ini nggak ada direction, nggak ada buku petunjuknya. Jadi saya harus bongkar dulu, terus saya pastiin partnya satu persatu, terus saya atur dulu barang-barangnya yang akan disusun kemudian. Jadi memang nggak ada directionnya, saya juga bingung mau mulai dari mana. Tapi ya udahlah, saya anggap seperti kayak kita bikin mainan aja, bikin Tamiya gitu. Nah kalau ini memang yang agak bermasalah itu sama ukuran baut. Ukuran baut itu panjangnya itu sebenarnya ada 3 tipe, yang agak panjang, terus yang di tengah, terus yang pendek. Dan karena nggak ada directionnya gitu, jadi nggak tahu pemasangannya bakal untuk yang mana aja. Tapi akhirnya saya coba-coba berapa kali itu ada sempat salah pemasangan. Saya pasang yang untuk baut panjang ke tempat yang baut pendek. Akhirnya yang harusnya nyampe jadinya kayak dol gitu, saya harus lepas lagi. Tapi overall sih nggak terlalu sulit ya. Untuk mekanismenya sih sangat sederhana, cuman pasang dia ngasih ini juga kunci L, karena nanti semuanya pakai kunci L. Jadi kasih satu kunci L, selain untuk itu kaki-kaki itu pakai roda 4 yang cuman di snap aja, dia punya kayak knocknya gitu, jadi tinggal didorong aja nanti masuk ke selongsong kakinya. Terus secara feature dia punya sandaran tangan, terus punya sandaran kepala, lumbar support. Ya meskipun kalau keperluan saya sih, menurut saya lumbar supportnya itu agak kurang ya. Tapi mengingat harganya yang cuman sekitar 630 kalau nggak salah, sekitar 600 ribuan ya, saya anggap ya cukup lah. Ini seperti yang teman-teman bisa lihat nih, simpelnya ngerakit, yang penting sediain waktu aja. Mungkin kalau saya estimasiin ini mungkin sekitar 20 menitan lah saya bikin ngerakit ini. Karena ya sebenarnya juga saya sempat salah arah pas masangnya. Jadi pas masang base ini harusnya ngadep ke depan, tapi saya harusnya setting untuk lean-nya itu ditaruh di depan,
Tapi waktu awal ini kayak teman-teman bisa lihat ini saya taruh di belakang. Jadi sempat terjadi kesalahan dan saya harus mindahin ulang sih sebenarnya. Cuma diputar aja sih, jadi nggak terlalu ribet. Ini mungkin salah satu contoh bahwa saya salah masang skrup yang ini. Kalau ini yang bagian apa namanya tangan ini, support tangan ini pakai baut yang sedang. Baut yang panjang itu dipakai untuk sandaran punggung. Kalau secara sandaran punggungnya itu ringan, cukup ringan, dan ya overall sih habis dipasang semua baut, dia dikasih untuk yang di sandaran tuh dia ngasih penutup supaya nggak kelihatan bautnya. Cuman kayak itu aja, plug dari plastik gitu. Untuk sandaran kepala kan cuma dikunci pakai putaran itu, teman-teman bisa lihat. Nggak ribet, tinggal di slide terus dikunci, putar gitu aja. Terus ya sudah, rasanya cukup untuk keperluan meja saya. Mungkin yang perlu kita cek nanti ini soal daya tahan ya, dia mampu bertahan berapa lama ya. Karena untuk meja kerja, kursi kerja saya sebelumnya ya cukup lama, dan meskipun ada acara ngelas-ngelasnya juga, tapi ini cukup buat saya secara support, cukup. Dan ya mungkin teman-teman bisa turut mencoba untuk yang butuh kursi kerja. Nah, datang langsung aja ke Kihomart atau bisa juga via online. Dan jangan pernah takut untuk mencoba, coba-coba sampai bisa.